Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terakhir di mata kuliah penganggaran, ya, yaitu materi mengenai perubahan tingkat persediaan. Ya, ini kaitannya masih dengan analisis break-even point. Ya, oke. Perubahan tingkat persediaan atau penjualan dengan produksi itu tidak sama atau tidak sinkron gitu ya. Jadi unit yang dijual dengan unit yang diproduksi itu tidak sama atau tidak sinkron. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus ya, rencana penjualannya 90.000 unit, rencana persediaan akhirnya 20.000 unit, maka total kebutuhannya 110.000 unit ya, tinggal dijumlahkan. Kemudian rencana persediaan awal 10.000 unit. Nah, sehingga rencana produksinya yaitu 100.000 unit. Kemudian di sini akan kita analisis BEP ya dengan menggunakan dua metode, yaitu metode direct costing dengan metode full costing. Ya, oke. Sebelum kita melakukan analisis, kita akan menghitung terlebih dahulu laba operasinya. Ya, di sini ada data mengenai rencana penjualan, produksi, variable cost sampai dengan laba operasi. Ya, ini sudah disediakan datanya. Rencana penjualannya adalah 90.000 unit, sehingga dalam bentuk atau dalam satuan rupiah yaitu 180.000 rupiah ya. Berarti ini harga jualnya 2 rupiah ya per unit. Kemudian rencana produksinya yaitu 100.000 unit, untuk variable cost 60.000 rupiah. Ya, untuk fixed cost-nya 80.000 rupiah. Berarti untuk variable cost ini kita cari per unitnya berarti 0,6 rupiah per unit. Ya, sehingga total biayanya ini kita jumlahkan antara variable cost dengan fixed cost. Ya, 140.000. Kemudian ada kenaikan persediaan. Kenaikan persediaannya adalah 10%. 10% kita kalikan dengan total biaya. Ya, sehingga kenaikan persediaannya adalah 14.000 rupiah. Nah, kemudian kita jumlahkan total biaya dengan kenaikan persediaan, hasilnya 126.000. Kemudian kita bisa cari laba kotor. Laba kotor adalah rencana penjualan dikurangi dengan kenaikan persediaan. Ya, laba kotornya 54.000. Kemudian selain terkait dengan biaya-biaya untuk memproduksi barang, ini juga ada biaya pemasaran. Ya, biaya pemasaran itu juga terdiri dari dua jenis biaya, variable cost dan fixed cost. Ya, untuk masing-masing biayanya adalah ini 9.000 dan 10.000. Kemudian totalnya adalah 19.000 sehingga didapatkan laba operasi dari laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran. Hasilnya adalah 35.000 rupiah. Selanjutnya yaitu BEP dengan direct costing. Ya, nanti ada dua ya, BEP dengan direct costing dan BEP dengan full costing. Nah, ini yang pertama terlebih dahulu dengan direct costing, cara menghitungnya adalah 80.000 ini adalah biaya tetap, kemudian ditambahkan dengan biaya tetap ini biaya tetap produksi, yang ini adalah biaya tetap pemasaran, kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan 1 minus 60.000 adalah fixed cost, ya, 60.000 adalah fixed cost,
untuk produksi ditambah dengan fixed cost untuk biaya variable cost ya. Variable cost untuk rencana produk, untuk biaya-biaya produksinya, kemudian ditambahkan dengan variable cost untuk biaya pemasaran, kemudian dikurangi dengan 6.000 ya, dikurangi dengan 6.000. 6.000 dari mana? Ya, 6.000 adalah 10% dikalikan dengan 60.000. Ya, 10% dikalikan dengan 60.000. Ya, ini harus dikeluarkan ya, harus dikeluarkan karena ini sudah ikut terjual. Ya, jadi 10% dikalikan dengan 60.000 ini harus dikeluarkan sehingga ini tandanya adalah minus. Ya, sehingga ini tandanya minus harus dikeluarkan. Kemudian dibagi dengan sales atau penjualannya ya, 180.000. Nah, sehingga ini dihasilkan angka sekian ini dalam satuan rupiah dan juga dalam satuan unit. Oke, selanjutnya kita akan membuktikannya apakah BEP yang kita hitung itu sudah benar atau tidak gitu ya. BEP yang kita hitung sudah benar atau tidak. Nah, caranya adalah kita melakukan pembuktian ini. Penjualan BEP ya 69.23076 ini dalam satuan unit dikalikan dengan 2. 2 adalah harga jual per unitnya ya, Rp2. Kemudian sama dengan 138.461,54. Nah, kemudian untuk produksi ya, variable cost ya, variable cost-nya dari mana ini angkanya? Mari kita lihat dulu ya. Variable cost adalah berapa unit BEP-nya ya, kemudian dikalikan dengan 60.000 ya, dikalikan dengan 60.000 per 100.000 ya, 60.000 per 100.000. Oke, 60.000 adalah 60.000 adalah ini ya, rupiah penjualannya, rupiah variable cost-nya dibagi dengan rencana produksinya ya, 100.000 unit. Atau itu juga bisa disebut dengan biaya variabel per unit. Ya. Oke, hasilnya adalah 41.538,46. Oke, selanjutnya yaitu variable cost. Ya, fixed cost atau FC ya. FC-nya adalah 80.000 sama seperti ini. 80.000. Sehingga ini untuk biaya untuk produksinya 121 sekian. Laba kotornya kita kurangkan penjualan dengan biaya-biaya produksi. Kemudian biaya pemasaran ya, biaya pemasaran variable cost-nya ya, variable cost-nya kita juga harus mencari biaya variabel untuk jenis biaya pemasaran ya. Dari mana? Dari sini 9.000 ya, 9.000 dibagi dengan 90.000 unit ya, sama dengan 0,1 ya, 0,1 rupiah per unitnya. Kemudian 0,1 itu kita kalikan dengan BEP unit 69.230,76 ya, hasilnya adalah ini ya. Kemudian fixed cost ya, fixed cost-nya angkanya sama 10.000 rupiah. Oke, kemudian dijumlahkan untuk biaya pemasaran. Nah, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya pemasaran sama dengan 0. Berarti perhitungan BEP kita ini sudah benar gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah menggunakan
full costing ya, BEP dengan full costing. Cara menghitungnya, BEP sama dengan 80.000. 80.000 adalah fixed cost, kemudian ditambahkan dengan 10.000. 10.000 adalah fixed cost untuk biaya pemasaran, kemudian dikurangi dengan 8.000. Ya, 88.000 ini adalah hasil dari 10% dikalikan dengan Rp80.000. Ya, dikalikan dengan Rp80.000. Hasilnya adalah 8.000. Ya. Nah, ini biaya tetap ini harus dikeluarkan. Ya, kalau menggunakan full costing, biaya tetap senilai 10% dari 8.000 itu harus dikeluarkan. Ya, 10% itu dari mana? Dari kenaikan persediaan ini. Ya, kenaikan persediaannya. Nah, kemudian dibagi dengan 1 minus 60.000. 60.000 adalah variable cost. Ya, ditambah dengan 9.000, ini juga variable cost. Kemudian dikurangi dengan 6.000. Ya, 6.000 adalah 10% dari 60.000. Ya, untuk variable cost yang produksi ya, 60.000. Kemudian dibagi dengan sales atau penjualan. Sehingga BEP-nya adalah hasilnya ini dalam satuan rupiah, yang ini adalah dalam satuan unit. Nah, kemudian kita akan melakukan pembuktian apakah perhitungan BEP kita itu benar atau salah. Ya, caranya seperti ini. Penjualan BEP, ya, ini adalah unit yang kita hitung. Kemudian dikalikan harga jual per unitnya 2, ya, sama dengan 156.153,85. Kemudian produksi, ya, produksinya ini kita bisa hitung dari unit yang unit dalam BEP 63 dibagi dengan harga jual 0,9. 0,9 adalah ini ya, 9.000 dibagi dengan 10. 0,9 itu sebentar. Oke, saya cekkan lagi agar tidak salah. Oke, ya untuk fixed cost ini saya akan merevisi sedikit. Jadi sesuai dengan modul, ya berarti ini adalah 10/9, ya 10/9. Kemudian dibagi dengan seperti ini. Kemudian dibagi dengan unitnya ya 63.076,92 ya, sehingga hasilnya adalah 70.085,47 ya. Ini bisa saya ganti dulu 100.000 ya, ini harusnya bisa disingkat menjadi 10/9. Ini 9.
Oke, kemudian dikalikan dengan ini ya. Ini 90.000. Nah, oke. Hasilnya adalah sama ya, 70.085,47. Kemudian variabel cost. Ya, variabel cost-nya cara menghitungnya juga sama ya. Cara menghitungnya adalah jumlah unitnya dikalikan dengan 0,6. Ya, dikalikan dengan 0,6 harga atau biaya variabel per unit. Kemudian fixed cost, ya, fixed cost-nya tetap 80.000, kemudian totalnya adalah 122.051,28. Oke. Kemudian ada kenaikan persediaan 10%, berarti 10% kita kalikan dengan total biaya. Ya, 12.205,13. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita kurangkan ya, kita kurangkan sehingga hasilnya 109.846,15. Ya, laba kotornya sekian ini. Nah, kemudian setelah itu kita hitung variabel cost untuk biaya pemasaran. Caranya sama, yaitu kita kalikan unitnya, ya, unit dalam BEP tadi, BEP dalam unit, kemudian dikalikan dengan variabel cost per unit 0,1, ya, 0,1. Oke, kemudian fixed cost-nya tetap sama Rp10.000 sehingga dihasilkan biaya pemasaran 16.307,69. Ya, laba operasinya adalah 0. Laba operasinya adalah Rp0. Ya, berarti perhitungan kita terkait dengan BEP full costing ini sudah benar gitu ya. Sudah benar gitu. Oke, selanjutnya adalah jika yang terjadi itu adalah sebaliknya. Ya, jika yang terjadi adalah sebaliknya. Rencana penjualannya adalah 100.000 unit, rencana persediaan akhirnya 10.000 unit, total kebutuhannya 110.000 unit, rencana persediaan awalnya 20.000 unit, rencana produksinya yaitu 90.000 unit. Nah, di sini ada data ya terkait dengan rencana penjualan sampai dengan perhitungan laba operasi. Ya. Nah, ini rencana penjualannya Rp200.000 ya. Unit yang terjual adalah 100.000 unit. Oke, kemudian 200.000 ini dari mana? Dari 100.000 unit dikalikan dengan Rp2 ya. Seperti yang kita hitung tadi, harga jual per unitnya adalah Rp2. Maka di sini juga kita akan kalikan dengan 2 ya, dikalikan dengan 2. Oke, kemudian rencana produksinya 90.000 unit. Ya, maka variabel cost-nya adalah 90.000 unit kita kalikan dengan 0, berapa ini ya? Perhitungannya adalah 90.000 dibagi dengan 60.000 dibagi dengan 100.000 unit. Ya, 90.000 adalah rencana produksinya. Ya, kemudian 60.000 itu adalah bukan begitu caranya ya. Jadi 90.000 itu adalah rencana penjualan di data sebelumnya tadi, kemudian dikalikan dengan 60.000 adalah biaya variabel ya, biaya variabel
Untuk di data sebelumnya, kemudian kita bagi dengan 100.000 rupiah. Ya, kita bagi dengan 100.000 rupiah. Oke, sehingga ini hasilnya adalah 54.000 rupiah. Atau untuk lebih jelasnya saya akan baik, saya lanjutkan kembali ya. Untuk perhitungan variable cost, saya akan buatkan terlebih dahulu. Ya. Oke. Biaya variabel untuk produksi S sama dengan 100.000, kemudian ini perbandingannya ya, 100.000 dibandingkan per 60.000. Oke, kemudian sama dengan 90.000 per X ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini, sehingga X sama dengan 90.000 kemudian dikalikan dengan 60.000 ya, dibagi dengan 100.000 rupiah ya. Jadi seperti ini, sehingga sama dengan kita kalikan ini ya, dibagi dengan 100.000, hasilnya adalah 54.000 untuk biaya variabel produksi yang ada di sini. Oke, jadi variabel cost di sini cara menghitungnya seperti itu. Kemudian fixed cost, ya, fixed cost-nya adalah sama 80.000 rupiah. Ya, kemudian total biayanya tinggal dijumlahkan 54.000 ditambah dengan 80.000. 134.000 rupiah. Oke, kemudian untuk kasus ini adalah ketika penurunan persediaan. Kalau yang sebelumnya adalah kenaikan persediaan, kalau yang ini adalah penurunan persediaan. Ya, cara menghitungnya adalah 10.000 per 90.000. Ya, 10.000 per 90.000. Kemudian kita kalikan dengan total biayanya ini ya, 134.000 rupiah seperti tadi ya, 1,1111% dikalikan dengan 134.000. Jadi kenapa saya menghitung seperti ini menggunakan angka yang ini, agar nanti angkanya di sini lebih akurat gitu ya, angkanya itu lebih presisi. Nah, kemudian setelah itu kita hitung total biayanya setelah ada penurunan persediaan, maka karena ini penurunan persediaan ini dijumlahkan. Kalau tadi kenaikan persediaan itu kita kurangkan dengan total biaya, kalau yang penurunan ini kita jumlahkan ya, jumlahnya sekian. Oke.
Selanjutnya, laba kotor, rencana penjualan dikurangi dengan total biayanya, ya. Oke, kemudian biaya pemasarannya adalah Rp10.000, ya, Rp10.000. Kemudian fixed cost-nya juga Rp10.000. Ya, 10.000 itu dari mana? Dari 1, ya, 1 dikalikan dengan 0,1 dikalikan dengan 100.000 unit, ya, 0,1 dikalikan dengan 100.000 unit. Kemudian variable cost, fixed cost-nya adalah 10.000. Kemudian total biaya pemasarannya 20.000, laba operasinya adalah 31.111,111. Oke, seperti itu ya untuk perhitungan laba operasi. Nah, produksi 90.000 unit, ini persediaan turun 10.000 unit, ya. Sehingga persentase penurunan persediaan adalah 10.000 unit dibagi dengan 90.000 unit, sama dengan 11,1111%. Ya, tadi dalam menghitung penurunan persediaan ini saya menggunakan rumus yang ini. Ya, sama aja ya ketika menggunakan persentase ini. Namun nanti dipastikan kalau ujian nanti semua angka yang ada di sini itu harus tetap dihitung, gitu ya. Tidak boleh hanya 2 angka di belakang koma. Nanti pasti ketika menghitung pembuktian BEP nanti tidak bisa sama dengan 0 seperti itu, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung BEP dengan direct costing, ya, dengan menggunakan direct costing. Nah, BEP dalam satuan rupiah dan unit kita hitung 80.000, ya, 80.000 rupiah ditambahkan dengan 10.000. Ini adalah biaya tetapnya. Kemudian dibagi dengan 1 minus 54.000 variable cost dan juga 10.000 variable cost ditambahkan dengan 6.000 rupiah. Ya, ditambahkan dengan 6.000 rupiah. Kemudian dibagi dengan 200.000 rupiah. Sama dengan ini ya, angka di sini adalah dalam satuan rupiah, kemudian yang di sampingnya adalah dalam satuan unit. Ya. Jadi 6.000 ini cara menghitungnya sama seperti tadi ya, 10% dikalikan dengan 60.000 rupiah. Ya, tapi kalau ini penurunan persediaan maka tandanya adalah plus. Ya, tandanya adalah plus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian apakah hasil perhitungan kita benar atau salah. Ya, penjualan BEP ya sama dengan unit BEP-nya tadi dikalikan dengan 2 rupiah ya, sehingga hasilnya 138.461,54. Kemudian produksinya ya, biaya produksinya terdiri dari variable cost dan fixed cost. Ya, cara menghitungnya ini sama ya seperti tadi. Ini adalah 69.230 sekian. Kemudian dikalikan dengan biaya variabel per unit. Ya. Hasilnya yaitu 41.538,46. Kemudian fixed cost-nya adalah biaya tetapnya ya, 80.000. Ini totalnya, kemudian dikurangkan dengan penjualan untuk menentukan laba kotor. Kemudian biaya pemasaran dari variable cost dan juga fixed cost. Variable cost-nya dari mana? Variable cost-nya adalah
unit ini, ya, unitnya ini dikalikan dengan 0,1. Ya, 0,1. Oke, kemudian fixed cost-nya 10.000 tetap sama ya, 10.000. Nah, kemudian ini jumlahnya 16.923,08. Nah, ini karena laba kotor sama dengan biaya pemasaran, maka laba operasinya sama dengan 0. Nah, ini ketika menggunakan direct costing. Lanjut, kita akan menggunakan full costing. Ya, full costing. Oke, BEP dalam unit menggunakan full costing sama dengan biaya tetap ditambahkan dengan biaya tetap ya untuk biaya pemasarannya ya 80.000 ditambah dengan 10.000, kemudian ditambah dengan 8.888,888,88889. Ya, dari mana ini? Dari 80.000 kita kalikan dengan persentase ini. Ya, 11,111 sampai akhir itu ya. Dikalikan dengan 80.000 rupiah. Ya, hasilnya ini juga harus dituliskan secara lengkap. Ya, kemudian dibagi dengan 1 minus 54.000 variable cost untuk produksi ditambah dengan 10.000 variable cost untuk biaya pemasaran ditambah dengan 6.000. Ya, ditambah dengan 6.000. Oke. Kemudian dibagi dengan 200.000 rupiah. Hasilnya sekian ya untuk satuan rupiah dan untuk satuan unit. Oke. Nah, pembuktiannya akan kita lakukan ya, pembuktiannya akan kita lakukan penjualan BEP 76.068,37 dikalikan 2. Ini adalah harga jualnya sama dengan ini hasilnya. Kemudian produksinya ya agar sama seperti yang tadi kita akan buat ya, kita akan buat sama seperti tadi agar tidak menyulitkan. Coba kita menggunakan rumus seperti tadi. Dibagi dengan, kemudian dikalikan dengan ini. Apakah hasilnya sama atau tidak? Ya, hasilnya ternyata sama. Ya, jadi kita gunakan sesuai yang ada di modul saja, berarti 9/10, ya, 9/10 artinya 90.000 dibagi dengan 100.000, kita kalikan dengan 76, ya, dikalikan dengan 76.068,37. Ya, hasilnya ini sama dengan ini. Oke. Oke, jadi 90.000 dibagi dengan 100.000 dikalikan dengan BEP dalam satuan unit. Kemudian variable cost kita cari atau kita hitung dengan cara mengalihkan BEP dalam satuan unit dikalikan 0,6 harga jual per unitnya. Kemudian fixed cost-nya sama seperti tadi, 80.000, dihitung total biayanya berapa dari variable cost ditambah dengan fixed cost. Selanjutnya, penurunan persediaan. Ya, penurunan persediaan adalah
persentase ini dikalikan dengan total biaya. Ya, dikalikan dengan total biaya. Selanjutnya hasilnya adalah 134.529,91. Ya, untuk total biaya ditambahkan dengan penurunan persediaan. Oke, setelah itu dihitung laba kotornya. Ya, laba kotor dari penjualan dikurangi dengan total biaya ini produksinya. Ya. Setelah itu biaya pemasaran terdiri dari dua, variabel cost dan fixed cost. Variabel cost kita kalikan antara unit diproduksi dikalikan dengan harga jual per unitnya. Ya, harga atau biaya variabel per unitnya. Ya, 0,1. Setelah itu variabel cost-nya angkanya atau nominalnya sama 10.000, totalnya adalah 17.606,84. Sehingga laba operasinya adalah 0. Ya, artinya perhitungan kita ini sudah benar. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah faktor lain-lain. Ya. Faktor lain-lain. Rencana penjualannya adalah 10.000 unit, hasilnya Rp30.000, ya berarti harga jual per unitnya Rp3. Kemudian ada data variable cost dan fixed cost. Kemudian ada perhitungan laba operasi ya dari rencana penjualan dikurangi dengan biaya, ya total biaya operasinya. Ya, setelah itu ada faktor non operasi, ya atau faktor lain-lain. Nah, ini bisa dari pendapatan, ya berarti kalau pendapatan itu menambahkan laba operasi, ketika biaya ini mengurangi laba operasi. Ya. Nah, faktor non operasi ini kita harus jumlahkan terlebih dahulu. Karena pendapatannya ini lebih besar dibandingkan biaya, maka ini hasilnya adalah positif. Positif berapa? Positif Rp2.000. Ya, sehingga ini faktor non operasi ini akan menambahkan laba operasi. Ya, untuk menentukan rencana keuntungan. Ya, 3.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan Rp5.000. Oke, kemudian ketika kita mengabaikan faktor lain-lain, ya berarti ini faktor lain-lain tidak diikutsertakan di dalam perhitungan BEP, ya maka perhitungannya akan seperti ini, seperti perhitungan biasa ya. BEP sama dengan biaya tetap, ya biaya tetap dibagi dengan 1 minus biaya variabel dibagi dengan rencana penjualan atau sales-nya. Nah, ini ketemu angka dalam satuan rupiah dan dalam satuan unit. Oke, kemudian kita buktikan. Ya, kita buktikan apakah perhitungan kita ini benar atau salah. Ya, penjualannya kita kalikan antara unitnya ini dikalikan dengan 3. 3 adalah harga jual per unit. Ya, 30.000 dibagi dengan 10.000, hasilnya adalah ini. Kemudian variabel cost-nya kita cari dulu. Biaya variabelnya berapa? 9.000 dibagi dengan 10.000 dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan unit dalam BEP dalam unit. Ya. Oke. Setelah itu fixed cost. Fixed cost-nya sama seperti tadi ya, 18.000 tidak ada perubahan, sehingga penjualan ini sama dengan total biaya, ya sehingga laba operasinya adalah 0. Oke, berarti perhitungan kita sudah benar. Kemudian kalau kita memperhitungkan faktor lain-lain, ya faktor lain-lain, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. BEP ya sama dengan biaya tetap dikurangi dengan faktor non operasi dikurangi dengan Rp2.000.
dibagi dengan 1 minus 9.000 dibagi dengan 30.000 rupiah. Oke, sehingga ketemu BEP dalam rupiah dan BEP dalam unit. Oke, kemudian kita akan melakukan pembuktian apakah perhitungan kita ini benar atau salah gitu ya. Cara menghitungnya adalah sama seperti ini ya, sama seperti tadi. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita memperhitungkan faktor non operasi. Ya, jadi penjualan BEP-nya kita hitung dulu, kemudian variable cost-nya, ya caranya seperti tadi, fixed cost-nya, kemudian ditentukan laba operasinya. Ya, laba operasinya adalah Rp2.000. Kemudian faktor non-operasi terdiri dari 2 komponen, yaitu pendapatan dan biaya. Pendapatannya adalah 3.000, biayanya adalah 1.000. Sehingga faktor non-operasinya adalah plus 2.000. Oke, sehingga rencana keuntungannya ini akan sama dengan 0. Karena laba operasinya minus 2.000, kemudian ditambahkan dengan 2.000. Ya, sehingga sama dengan 0. Oke, selanjutnya jika yang terjadi itu sebaliknya, ya sebaliknya artinya bahwa biayanya ini akan lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. Ya, pendapatannya. Coba kita lihat untuk kasus ini. Ya, ini untuk rencana penjualannya 30.000, laba operasinya 3.000. Ya, cara perhitungannya sama seperti tadi. Nah, faktor non-operasinya karena pendapatan lebih kecil dibandingkan biaya, maka faktor non-operasinya ini minus 2.000. Oke, sehingga rencana keuntungannya adalah Rp1.000. Oke, nah dari data ini kita akan cari BEP-nya. Ya, BEP-nya sama seperti tadi cara perhitungannya. Oke, BEP sama dengan biaya tetap, ini harusnya ditambahkan ya. Ditambahkan biaya tetap ditambah dengan 2.000. 2.000 adalah faktor non operasi ya. Kemudian dibagi dengan 1 minus 9.000 dibagi dengan 30.000 rupiah. Ya, sehingga hasilnya dalam satuan rupiah dan dalam satuan unit. Nah, setelah itu, oh ya, ini dibagi dengan ini juga ya, apa namanya, 1 minus variable cost dibagi dengan sales. Ya, hasilnya dalam satuan rupiah dan dalam satuan unit. Nah, kemudian kita akan membuktikan apakah perhitungan kita ini benar atau salah gitu ya. Oke. Penjualan BEP ini berarti unit ini dikalikan dengan harga jualnya, kemudian variable cost unit dikalikan dengan harga harga variabel per unit, kemudian fixed cost-nya kita ambil sama seperti ini 18.000. Nah, totalnya adalah sekian. Kemudian laba operasinya adalah Rp2.000. Ya, laba operasinya Rp2.000. Kemudian faktor non operasi, ya ini karena mempertimbangkan faktor non operasi maka kita harus cantumkan pendapatan dan biayanya. Pendapatannya adalah 1.000, biayanya adalah Rp3.000. Sehingga untuk faktor non operasi hasilnya adalah minus Rp2.000. Laba operasi 2.000, kemudian faktor non-operasi minus 2.000, maka rencana keuntungannya adalah 0. Oke, ya jadi seperti itu. Materi untuk mata kuliah penganggaran sampai dengan ini, sampai dengan faktor lain-lain. Ya, faktor lain-lain.
Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada video ini maupun video-video sebelumnya bermanfaat, semakin meningkatkan pemahaman mengenai belajar mengenai penganggaran, ya, penganggaran bisnis. Apabila ada kekurangan, kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.